Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan oleh PT Maharaja Kopi yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kopi. Video ini kami buat untuk menjelaskan dan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah permodalan proses bisnis. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama Muhammad Anugrah Dias, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Iqbal FW. Yang ketiga ada Rahma Arbinanda Fauzia. Dan yang terakhir adalah Yolanda Hafisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Maharaja Coffee dari mm, perusahaan yang sudah kita ambil. Di sini PT Maharaja Pusaka Nusantara lahir sebagai specialty coffee roaster. Kopi sangrai atau siap giling dan siap seduh adalah produk utama Maharaja Coffee. Maharaja Coffee terus-menerus mencari dan mengkategorikan berdasarkan geografi, geometri, genetika, budaya, cita rasa kopi-kopi terbaik di Nusantara, kopi yang terawat, lestari, dan dipanen pada puncak kematangan, memproses dengan baik, dan mengolah menjadi kopi-kopi yang sangrai berkualitas. Kopi hijau akan disangrai dan dibawa ke pasar domestik dan internasional sesuai dengan pemasaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses yang pertama yaitu value chain. Value chain merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Konsep ini dipopulerkan oleh Michael Porter pada buku Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kegiatan utama yaitu primary activities dan kegiatan pendukung yaitu support activities. Nah, adapun proses value chain yang dilakukan oleh Maharaja Coffee yang pertama itu firm infrastruktur, yaitu meningkatkan produksi dan memperluas wilayah pemasaran. Yang kedua ada human resource management, yaitu rekrutasi karyawan, teknologi, yaitu mesin dan teknologi pengolahan. Yang ketiga ada procurement, pengadaan bahan baku. Dan pada segi primary activities ada inbound logistik, yaitu bahan baku, operation, yaitu quality control dan pengecekan atau pengendalian produk. Yang ketiga ada outbound logistik yang merupakan packaging, pendistribusian, dan penjualan ke customer. Terus ada marketing and sales yang merupakan periklanan dan e-commerce melalui Tokopedia. Dan yang terakhir ada service yaitu layanan perbaikan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anugrah Dias akan menjelaskan bagian 2 tentang reparasi mesin kopi yang rusak. Nah, ini merupakan diagram BPMN existing yang telah ada. Nah, proses dimulai dengan konsumen ke showroom dan mengeluhkan bahwa ada kerusakan yang terdapat pada mesin kopi yang dimilikinya. Setelah itu, mesin kopi yang rusak diterima oleh perusahaan dan terbagi ke dalam dua proses gateway. Yang pertama itu apabila mesin tidak dapat diperbaiki akan menghubungi pelanggan dan mengembalikan mesinnya. Setelah itu, apabila mesin dapat dilakukan perbaikan, akan dilakukan perbaikan dan dilakukan konfigurasi mesin. Setelah itu akan dilakukan pengujian hasil perbaikan. Setelah itu, kita melangkah ke proses selanjutnya yaitu proses finishing atau proses selesai. Yang pertama memberikan faktur slip pembayaran kepada konsumen dan mengirimkan mesin kopi atau memberikan mesin kopi kepada konsumen yang telah diperbaiki. Setelah itu, faktur yang berisi tentang rincian pembayaran akan dikirimkan ke konsumen dan pembayaran dilakukan oleh konsumen kepada perusahaan. Setelah itu, proses selesai. Proses yang kedua yaitu proses reparasi mesin kopi. Ini merupakan diagram BPMN targeting yang merupakan perbaikan proses bisnis dari diagram BPMN yang sebelumnya yaitu diagram existing. Situasi pandemi saat ini mempengaruhi semua hal yang ada di dunia ini, tidak terkecuali dengan proses bisnis. Ada beberapa proses yang terhambat dan tidak sedikit pun proses yang berjalan lancar di masa pandemi ini. Perbaikan proses bisnis ini ditandai dengan adanya pihak lain yaitu pihak kurir. Proses dimulai dengan konsumen menghubungi perusahaan dan mengeluhkan bahwa ada kerusakan yang terjadi pada mesin kopinya. Setelah itu meminta perusahaan untuk dilakukan perbaikan atau reparasi. Setelah itu diagram terbagi dan mesin pun dikirimkan melalui kurir dan sampai ke tangan perusahaan. Apabila mesin tidak dapat diperbaiki, maka mesin akan dikembalikan lagi ke konsumen melalui kurir. Dan apabila mesin dapat diperbaiki, akan dilanjutkan ke tahap reparasi. Setelah tahap reparasi dilakukan, terjadi dua kegiatan dalam waktu yang bersamaan, yaitu pengiriman faktur tagihan perbaikan mesin dan juga memberikan mesin yang telah direparasi melalui kurir dan proses pun selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BPMN existing proses pengadaan bahan baku. Nah, pada proses kali ini akan terdapat 3 aktor, yaitu supplier bahan baku, kemudian dari pihak Maharaja Coffee akan ada manajer dan karyawan.
Proses ini diawali dari manajer menentukan bahan baku, kemudian membuat pemesanan bahan baku yang nantinya akan diterima oleh supplier. Ketika supplier sudah menerima pemesanan bahan baku, kemudian supplier akan melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku. Nah, di sini nanti akan terjadi notasi gateway XOR split, di mana apabila stok tidak sesuai, maka dari pihak supplier akan memberitahukan kepada Maharaja Coffee bahwa bahwa stok tidak sesuai, dan nanti dari pihak Maharaja Coffee akan melakukan pembatalan pesanan. Lalu proses bisnis akan berakhir di sini. Namun apabila stok dari pihak supplier itu ada atau sesuai, maka nanti dari pihak supplier akan menyiapkan bahan baku, kemudian akan melakukan pengiriman hingga akhirnya di Maharaja Coffee nanti pengiriman pesanan sampai. Lalu dari Maharaja Coffee akan melakukan pengecekan bahan baku. Nah, di sini akan terjadi lagi notasi gateway XOR split. Apabila bahan baku sesuai, maka nanti bahan baku akan diterima oleh Maharaja Coffee. Lalu Maharaja Coffee akan melakukan pembayaran kepada supplier dan supplier akan menerima pembayaran. Lalu di sini proses bisnisnya akan selesai. Namun apabila bahan baku yang diterima oleh Maharaja Coffee tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, maka nanti dari Maharaja Coffee akan melakukan retur kepada supplier, dan supplier akan kembali menerima, kemudian kembali menyiapkan dan mengirimkan bahan baku tersebut sampai akhirnya nanti bahan baku tersebut sampai di Maharaja Coffee dan nanti sampai di proses akhir pembayaran, lalu event end. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BBMN targeting, proses pengadaan bahan baku. Nah, sebenarnya proses BBMN targeting dan existing itu sama saja, hanya di targeting ini terdapat redesign di beberapa event. Saya akan menjelaskan dari awal lagi. Jadi pada awal itu sama, manajer menentukan bahan baku, kemudian di sini manajer akan membuat dokumen pemesanan bahan baku. Nah, di sini terdapat notasi message yang nantinya akan diterima oleh supplier, dan supplier akan menerima dokumen pemesanan bahan baku. Di sini juga terdapat data object. Data object ini merupakan dokumen yang nantinya akan diterima oleh supplier. Kemudian di sini juga ada association data. Nah, selanjutnya di sini masih sama pengecekan ketersediaan bahan baku dan masih ada notasi XOR split. Kemudian di sini juga ada message lagi, dikarenakan tadi barang tidak sesuai, maka nanti message dari supplier akan diterima oleh manajer atau pihak Maharaja Coffee. Nah, selanjutnya ketika barang sudah dikirimkan dari supplier, nanti di Maharaja Coffee akan menerima bahan baku tersebut dan nanti akan diterima juga faktur pembayaran, yang faktur pembayaran nantinya akan digunakan di bagian pembayaran bahan baku. Nah, setelah pesanan sampai itu nanti akan ada pengecekan bahan baku, kemudian terjadi XOR split lagi. Nah, di sini juga ada message pemberitahuan dari pihak Maharaja Coffee bahwa ketidaksesuaian bahan baku nanti, yang nantinya message tersebut akan diterima oleh supplier. Kemudian di sini bahan baku diterima. Nah, di sini terdapat gateway paralel, di mana ketika bahan baku diterima itu nanti event selanjutnya adalah pembayaran bahan baku sekaligus melakukan update stok pada database. Nah, saat pembayaran bahan baku ini nantinya pembayaran diterima oleh supplier, maka ini nanti akan kembali pada penutupan gateway paralel. Jadi di sini karena ada gateway paralel, maka di sini nanti juga ditutup dengan gateway paralel. Kemudian dari sini nanti akan proses ini nanti akan selesai. Kemudian selanjutnya di sini ada proses bisnis yang ketiga, yaitu proses penjualan pada toko offline-nya. Ada diagram BPMN existing ya. Di sini ada dua interaksi antara pegawai dengan customer. Yang pertama dimulai dari pegawai melakukan pengecekan barang, menata barang di display, dan menunggu pembeli dari customer. Kemudian setelah customer melakukan pembelian, maka customer memilih apakah ingin membeli barang yang banyak
ataupun tidak. Jika ingin membeli barang yang tidak banyak, maka customer dapat langsung mengambil barang display dan melakukan pembayaran. Namun, jika customer ingin membeli dalam jumlah yang banyak, maka customer dapat membuat sebuah surat yang nantinya akan dikirim ke pegawai dan si pegawai akan menyiapkan barangnya kemudian memberikan ke customer. Dan selanjutnya akan melakukan pembayaran dan proses pun selesai. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yang ketiga, yaitu proses penjualan pada toko offline. Di sini ada diagram PPNN targeting sama seperti yang sebelumnya. Namun di sini terjadi sebuah penambahan, di mana di sini adanya interaksi dengan gudang, di mana yang sebelumnya hanya ada pegawai dan customer. Di sini ada sedikit penambahan yang lebih detail, di mana ada 3 proses pengecekan barang, di mana yang pertama terjadi kerusakan pada barang, kemudian barang dalam keadaan baik, kemudian jika stok barang habis, maka barang kembali di stok. Kemudian lanjut di sini terdapat jika customer memilih barang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika memilih barang dalam jumlah banyak, maka akan melakukan gateway yang ini. Kemudian jika memilih barang sesuai dengan display, maka customer dapat langsung mengambil barang yang di display, kemudian langsung masuk ke proses pembayaran. Namun jika memilih barang dalam jumlah banyak, maka akan langsung masuk ke bagian ini, di mana customer membuat sebuah surat permintaan barang yang nantinya akan dikirim ke pegawai. Pada saat ini, customer menunggu beberapa menit sampai proses pun selesai. Di mana pada ini pegawai memeriksa dokumen permintaan barang oleh customer, kemudian dari pihak pegawai melakukan interaksi dengan gudang, di mana memeriksa stok barang yang diinginkan. Jika barang tersedia, maka dari pihak gudang akan memberikan ke pegawai dan melakukan pengecekan barang, memberikan barang ke customer, lalu masuk ke proses pembayaran. Namun jika barang tidak tersedia, maka dari pihak gudang akan memberikan pemberitahuan stok barang tidak tersedia kepada pegawai. Kemudian pesanan dibatalkan dan dari pihak pegawai akan memberikan konfirmasi pemberitahuan pesanan dibatalkan dan ke customer, dan si customer akan menerima pemberitahuan pesanan dibatalkan tersebut dan proses pun selesai. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yang keempat, yaitu proses periklanan di Instagram. Ini merupakan diagram BPMN existing-nya. Adapun deskripsi aktivitasnya, yang pertama menentukan tujuan dan anggaran iklan, yang kedua memenuhi brief pada periklanan, yang ketiga melakukan evaluasi ide dengan menentukan demokrasi ideal pada iklan, dan yang keempat mengeksekusi iklan. Adapun input dokumennya yaitu tujuan dan anggaran dalam pembuatan iklan. Output dokumennya adalah eksekusi iklan itu tersendiri. Proses bisnis yang keempat yaitu ada proses periklanan di Instagram, dan ini merupakan diagram BPMN targeting. Deskripsi proses periklanan pada Instagram. Adapun perbaikan proses bisnis ini ditandai dengan customer sebagai target audiens. Proses dimulai dengan menentukan tujuan dan anggaran iklan. Keduanya sangat dibutuhkan karena anggaran dan tujuan yang tepat akan menghasilkan keefektifan dalam periklanan. Selanjutnya yaitu iklan yang nantinya akan ditayangkan harus memenuhi brief dalam periklanan, seperti iklan harus dibuat secara kreatif, promosi, target market, dan target audiens, dan lain-lain. Setelah itu terjadi dua proses bisnis di sini. Jika iklan belum memenuhi brief, maka akan dilakukan evaluasi kembali oleh pihak marketingnya. Tujuannya dilakukan evaluasi ini adalah agar iklan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens, dan jika iklan sudah memenuhi brief yang ingin dicapai, maka proses selanjutnya adalah melakukan evaluasi ide dengan menentukan demografi ideal pada iklan. Selanjutnya yaitu proses eksekusi iklan yang dilakukan oleh pihak marketing, dan setelah proses eksekusi iklan, diharapkan iklan dapat mencapai target yang diharapkan dan iklan dapat tersampaikan dengan baik dan proses pun selesai. Nah, untuk tools yang kami gunakan dalam pembuatan BPMN ini, kami menggunakan tools seperti Draw.io, kemudian demo.bpmn.io, dan juga ada software Bizagi. Mungkin cukup sekian presentasi video dari proses bisnis Maharaja Coffee. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.